Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sukacita amin pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai praise and worship pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan masih izinkan untuk setiap kami boleh beribadah, boleh bersekutu bersama dengan teman-teman situasi pandemi ini. Dan biarlah sukacita Tuhan boleh mengalir, biar kami boleh semangat, biar kami boleh antusias untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih. Dan biarlah mulut kami, bibir kami mengucapkan syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami siap untuk memberikan ucapan syukur yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapak, beracara di tengah-tengah setiap kami siap untuk mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Gak terasa 6 bulan udah berlalu, kita udah ada di pertengahan tahun. Banyak orang yang lagi kesusahan. Apakah kehidupan kita bisa menjadi arti bagi orang-orang di sekeliling kita? Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, itulah yang membuat hidup kita jadi lebih berarti, amin, haleluya.
berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku bergetar, selama Tuhan ikut di setiap rencanamu Tuhan. Selama Tuhan ikut di setiap rencanamu Tuhan. Selama Tuhan ikut di setiap rencanamu Tuhan. Dengan sorak-sorai Tuhan Yesus raja di atas segalanya. Kalau segalanya dalam hidup setiap kami. Haleluya. Ya, kita mengalami semangat lagi dalam memuji Tuhan. Mereka sudah tahan. Oke. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh tak kumandang engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh tak kumakan dekat saya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Rasa semangat, rasa lebat, tapi seutuhnya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan
segala pujian dan hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Pencipta hidupku, melihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus, ku tahu layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau layak awal yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidup dan setia, pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus, ku tahu layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau layak awal yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau layak awal yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Sama-sama lagi berdiri. Yes, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami berkata dan segala pujian kami, Kau layak menerima pujian yang terbaik. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau layak awal yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu.
Selamat datang bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, hari ini pertama kali muncul dalam kebaktian, ya, puji Tuhan. Kalian di atas juga penuh, luar biasa. Ya, gara-gara COVID-19, tidak mau balkon yang tadinya kosong hanya diisi hanya beberapa orang berfungsi dengan baik. Ya, puji Tuhan. Nah. Pagi ini, bulan ini kita akan bicara tentang prioritas. Prioritas, apa artinya prioritas? Sesuatu yang didahulukan itu prioritas. Mereka juga banyak anggaran-anggaran dari pemerintah yang harusnya untuk pilkada, untuk apa, di saat-saat kemana? Penanganan COVID-19. Betul gak? Mau diberkati? Belajar prioritaskan Tuhan. Ada mau diberkati? Beberapa hari yang lalu bicara tentang pengampunan, bicara macam-macam. Tapi hari ini kita mau belajar satu bagian. Mau diberkati, belajar prioritaskan Tuhan. Amin. Ada mau berkat? Ada mau penderitaan? Kok lemes sih? Ada mau berkat? Ada mau berkat? Gimana yang di atas sana, ada mau berkat? Mau penderitaan? Oh. Kenapa? Penderitaan itu satu sisi dari kehidupan Kristen. Ibaratnya kekristenan itu seperti bintang, seperti berlian. Ya, dilihat dari sisi sebelah sini bagus, dari sana bagus, dari sini bagus. Nah, kekristenan seperti itu. Ya, jadi kekristenan itu bukan hanya bicara berkat, kemakmuran. Kadang-kadang kita seringkali mengalami penderitaan. Ya, mungkin situasi pandemik ini membuat banyak orang putus asa, banyak orang hopeless, banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang bunuh diri dan sebagainya. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, orang-orang percaya masih diberi pengharapan oleh Tuhan. Amin. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Ya, waktu saya mau khotbah ini, saya pikir khotbah apa ya? Tiba-tiba waktu udah siang, ya si Luki itu khotbah apa ya? Saya terbesit dan pikir prioritas itu, lalu saya dapat perikop, saya gali sudah. Ya, tetapi sesudah beberapa teguh, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, saudara baca. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk dalam Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah merintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke tempat itu, tampak di sana seorang janda sedang menggunakan kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu katanya, "Coba kita pergi sedikit air dan minum supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi dia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil," perhatikan ya, "daripadanya, dan bawa kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan dia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sama-sama tepung dalam tempat itu tidak habis dan minyak dalam beli-beli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Amin. Luar biasa. Tuhan suruh perempuan janda, bukan janda herang, saudara. Bukan janda kaya, ini janda miskin. Perhatikan tadi ayat 12, apa yang dikatakan dia?
Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali apa? Segenggam tepung dan apa? Segenggam. Apa artinya segenggam? Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan apa? 2-3 potong kayu api. Maka segerobak, 2-3 potong. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami makannya, kami akan apa? Mati. Ini orang putus asa tuh. Dan hari ini banyak sekali orang putus asa. Banyak. Jadi banyak orang mati bukan gara-gara COVID, sudah. Banyak orang mati gara-gara apa? Di Magelang itu banyak sekali. Ya, dari umur 12 tahun, 23 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan terakhir ada seorang ibu, seorang nenek umur 71 tahun bunuh diri. Tetangganya bilang sama anaknya, "Nak, coba kamu tengok nenek di sebelah. Kok dari tadi nggak muncul-muncul?" katanya. "Coba kamu tengok." Dia lihat korden. Oh, ternyata si nenek itu sedang gelantungan tuh. Pakai dasi terbalik, pakai tali rapia, dia ikat dirinya. Setelah itu sulit, kenapa? Dia tak punya anak. Itu satu. Kedua, suaminya udah meninggal. Kayaknya tidak ada siapa-siapa yang ngurusin dia. Mengerikan sekali, saudara. Tapi luar biasa. Kenapa? Tuhan pakai janda kafir untuk memelihara hidup Elia. Kenapa Tuhan tidak pakai janda-janda di Israel? Ya, Sidon itu letaknya di mana? Sidon itu letaknya sekarang di Libanon Selatan. Saya tadi pagi sempat. Nah, Sidon atau Saidon merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Libanon. Penduduknya berjumlah kurang lebih 200.000 jiwa. Luas kota itu kurang lebih 7 km persegi. Sidon. Sidon juga merupakan nama anak sulung dari Kanaan. Nah, kalau Anda baca dalam Matius pasal 5, Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkirkan daerah Tirus dan Sidon. Ternyata Sidon itu sekarang ada di Libanon. Sudah beda lagi dengan wilayah Israel. Sudah beda, saudara. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan Yesus itu bukan hanya uplak-uplak di Israel, tapi dia juga pergi ke tempat lain. Betul, Samaria itu juga wilayah lain, tapi Tuhan Yesus mau pergi ke sana. Nah, luar biasa. Kita lihat tadi dalam ayat yang ke-7, tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kenapa? Kenapa tidak ada hujan? Ada yang tahu? Karena Israel sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Menyembah apa? Baal, yaitu dewa orang Sidon. Baal. Menyembah Baal. Ya, itu satu kebencian. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita jangan sekali-sekali menyembah berhala dalam bentuk apapun. Apa sih berhala? Bukan saja patung, bukan saja relief, bukan saja apa sih relief, lukisan dan sebagainya. Kita nggak boleh menyembah. Atau segala sesuatu yang kita kagumi, segala sesuatu yang kita senangi lebih daripada Tuhan, itu berhala. Ada yang memberhalakan mobil. Tiap hari mobilnya dilus-lus, biar terang gitu ya. Tapi padahal pemajikan karena dilus-lus. Iya, memberhalakan sesuatu. Ada orang memberhalakan pekerjaan. Kenapa nggak bekerja sibuk kerja? Nah itu berarti sudah memberhalakan pekerjaan. Ada orang memberhalakan hobi. Hobinya apa? Mancing. Siapa yang masih mancing di sini? Siapa yang masih mancing? Gak akan dimarahin dah sama saya. Mau dikarekan. Ya, ada yang masih mancing? Kok gak ada yang ngaku? Boleh mancing, tapi jangan sampai menyita waktunya Tuhan. Yes. Amin? Ya, saya gak suka mancing. Kenapa? Mancing itu kan perlu kesabaran. Ya, aduh, berjam-jam tenang, lautnya kemana tuh? Beli Ya. Ya udah paling cepat beli aja masak. Nggak tahu tuh, saya tuh nggak hobi gitu soal mancing. Saya pernah dulu yang nyoba gitu.
Lamanya. Apa dong? Gak hobi. Ya, saya nggak suka orang-orang yang diam aja, cicit itu. Saya punya yang aktivitas, yang gerak. Betul. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon. Dia di sana, ketahui Allah telah memberitakan seorang janda untuk memberi kau makan. Luar biasa. Nah, bagaimana janda ini bisa mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, janda ini dipilih oleh Tuhan untuk memberi makan Elia, janda miskin. Ya, jelas ya, bukan janda kaya, bukan. Ya, di sini cuma kita banyak juga yang janda. Janda karena tinggal suami, karena meninggal dan sebagainya. Tapi janda-janda yang punya potensi, mereka bisa hidup. Ya loh. Kalau sang wanita ditinggal suami, wanita itu tidak punya kepintaran, tidak punya passion, tidak punya keahlian, hidupnya akan hancur. Betul gak? Nah, ini yang terjadi. Ya, kasih makan, saudara. Luar biasa. Apa yang dibutuhkan manusia? Makan. Betul gak? Apa yang menyebabkan kekeringan? Jelas, yang menyebabkan kekeringan itu adalah apa? Mereka menyembah Tuhan. Banyak sekali ya orang-orang Yahudi, yang Israel menyembah pada Baal. Ada 450 nabi Baal lawan satu orang. Siapa yang menang kira-kira? 450 sebetulnya. Ya, ada pernah dengar cerita bagaimana Elia membuat mezbah. Ya toh? Pertama kali orang mereka yang menyembah Baal, ayo silakan kamu bikin mezbah, berteriak sama Allahmu, teriak terus dari pagi, siang, sore. Dia bilang, mungkin dewamu sedang tidur, dewamu sedang keluyuran, gak mendengar. Ya mereka sudah lakukan dari pagi sampai sore, gak ada jawaban apapun. Hanya gantian, dia yang lakukan. Ya, kali bakar terus di share berapa? Share berapa? Air, bukan bensin. Bukan minyak tanah, pakai air. Secara logika mungkin enggak api itu bisa nyambar air? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau terjadi kebakaran, bisa pakai apa? Bukan bensin kan? Dia harus pakai air, tapi ini luar biasa. Kenapa Elia mau melakukan itu? Elia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat dan cari Tuhan. Kita mencatat masih ada sekitar 7.000 orang Israel yang menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan. Jumlahnya lebih sedikit. Nah, tak beda seperti orang-orang Kristen yang ada di negara kita. Jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang mereka. Tapi kenapa? Banyak orang takut sama kita. Ya, takut. Gereja muncul takut. Persekutuan muncul takut. Betul? Nah, itu yang terjadi. Nah, jangan sekelas dalam bagian ini Tuhan bukan memilih janda dari Israel, tapi janda-janda kafir untuk melihara dan Elia. Nah, pembelian itu adalah hak prerogatif Allah. Sama seperti presiden memilih kabinetnya, itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Ya, berapa yang lalu Jokowi marah-marah ya sama kabinetnya. Ya, itu warning mungkin ada 1-2 orang yang bakal diresapel. Betul gak? Ya kan? Ya, itu yang terjadi. Nah, kenapa Tuhan pakai janda ini? Nah, artinya apa? Tuhan ingin juga menunjukkan bahwa Tuhan bukan saja memelihara bangsa Israel secara khusus, tetapi Tuhan juga mau bangsa-bangsa lain, orang Yahudi, juga mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Contoh seperti Allah perintahkan Yunus pergi ke kota Niniwe. Untuk apa? Supaya orang ini bertobat. Dia bukan orang Yahudi, tapi Allah ingin pakai Yunus untuk pergi ke sana. Pertama nggak mau, saudara. Kenapa? Karena Yunus mempunyai rasa nasionalisnya yang sangat tinggi, nggak mau dia. Tapi Tuhan izinkan dia naik kapal pergi ke Yafo. Apa terjadi? Dia harus dibuang, dia harus dilempar, muatan kapal harus dibuang dan sebagainya. Ya, mengalami kerugian banyak. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian tidak taat pada Tuhan, kita akan mengalami kerugian yang banyak.
baik secara fisik maupun secara materi. Betul nggak? Yunus dilempar, terus ditelan oleh apa? Seekor ikan yang besar. Ikan apa kira-kira? Ada yang tahu? Namanya apa? Ikan besar. Pintar. Banyak orang, oh ikan paus katanya, ikan hiu katanya. Wah, kalau masuk perut ikan hiu, Anda tahu giginya kayak apa? Gergaji ya. Kalau itu masuk ke sana, gitu, wah habis, dikeremes-keremes yang entek gitu. Betul kan? Berapa hari lalu ada orang kirim video, ada satu anak remaja ya, ditelan sama seekor ular. Wih, ya, seekor ularnya itu udah kembung sudah, diangkat terus dibelah. Ya, ternyata kepalanya di sana, kakinya dari sini. Betul, mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali sudah. Ya, makanya hati-hati kalau pergi ke mana? Ke hutan, ya, tempat-tempat yang menyeramkan, harus hati-hati. Amin. Nah, apa terjadi? Yunus pergi ke sana, apa terjadi? Dia berkhotbah. Raja respon. Terus apa yang terjadi? Rakyatnya respon. Mereka melakukan doa puasa. Bukan saja manusia yang harus puasa, termasuk hewan, termasuk binatang ikut puasa. Ya, ternyata puasa itu bisa membatalkan hukuman Allah. Kita perlu berdoa berpuasa untuk bangsa kita ini, ya, supaya penyakit ini segera tinggalkan kita. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan janda ini? Janda ini rajin bekerja, rajin. Pasal 17 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Sedang apa? Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya. Permintaan sederhana. Minta apa? Minta air. Minta roti. Rotinya segede apa? Roti bunda kecil. Aneh ya? Betul. Perempuan ujar, demi Tuhan Allahku yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku. Betul. Wanita ini jujur, nggak ada roti. Cuma apa? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Tempayan itu seperti biji. Tempayan ini bisa diisi tepung, bisa diisi air, juga bisa diisi anggur. Ingat mujizat di Kana itu air itu berada di tempayan. Satu tempayan itu isinya bisa kurang lebih 100 liter. Di situ ada 6 tempayan. Berarti ada 600 liter. Banyak nggak? Iya, banyak. Ya, 100 liter aja. Kalau kita semua minum, nyampe 100 liter? Nggak nyampe. Mabok semua, saudara. Pulang di gereja, mabok. Luar biasa. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. 2-3. Ya, nggak usah banyak-banyak. Masanya sedikit kok. Apa yang mesti banyak-banyak? Ya. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 kali. Kemudian aku mau pulang dan mengelola bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Nah, kalau soal ini diberkati Tuhan, kita belajar memberi. Amin. Jangan tunggu udah kaya. Oh nanti kalau saya udah kaya. Enggak. Justru dalam keadaan kekurangan kita bisa nggak memberi kepada Tuhan. Ya, seperti janda di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Itu juga memberikan 2 peser. Itu bilangan yang paling kecil, saudara. Tapi Tuhan berkati. Betul kan? Jangan kita berpikir, wah saya mau kasih Tuhan nanti kalau saya udah kaya, usaha saya udah gede dan sebagainya. Enggak. Mulai dari yang kecil. Buktinya apa? Tuhan pelihara janda ini. Betul kan? Tapi waktu dalam keadaan seperti ini, janda terus bekerja, lakukan sesuatu. Ingat, Tuhan mau pakai orang yang apa? Rajin. Amin. Ingat dalam perjanjian baru,
Tuhan Yesus merekrut orang-orang rajin. Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka kerja apa? Mereka sedang menebarkan jalan, mereka sedang membereskan jalan dan sebagainya. Jadi orang yang mau direkrut oleh Tuhan adalah orang-orang yang rajin. Amin. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian kita semua harus menjadi orang yang rajin. Kita lihat Amsal 16. Orang malas harus les atau belajar sama semut. Les sama semut. Hai pemalas, pergilah bersebut, perhatilah lakunya dan jaga bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Terus, dan mengumpulkan makan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi. Terus, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal. Orang malas itu kerjanya apa? Itu. Pekerjaan apa yang nggak perlu disuruh-suruh? Ya? Sama apa lagi? Makan. Makan, tidur, haleluya. Jadi kalau orang kerjanya makan, tidur, haleluya, kasih gelar MTH, makan, tidur, haleluya. Iya kan? Mangan, turu, prono, merene, mangan, turu, kan gitu ya? Aduh, capek saudara. Anda suka punya pegawai kerjanya makan, tidur, makan, tidur. Sudah makan, tidur. Udah tidur, bangun. Udah bangun, makan lagi. Udah makan, tidur lagi. Ya itu. Perhatikan. Ayat 11, kita baca bersama-sama 2-3. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyembuh. Dan kau seperti orang yang kalau orang malas, kerjanya tidur dulu, nggak mau bergerak, dia akan mengalami apa? Kekurangan, kemiskinan. Kenapa banyak orang miskin? Malas. Kenapa malas? Bodoh. Kenapa bodoh? Nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Orang tuanya malas. Bolak-balik ya, putar-putar ya, kayak gitu. Betul gak? Kita harus rajin, amin. 2 Tesalonika 3:10. Tak mau kerja apa katanya? Kalau mau kerja jangan makan. Ya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan yang diberikan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah. Iya. Mau makan harus bekerja. Betul nggak? Ada orang menikah, gak punya kerjaan, kok bisa sih? Suami sih nganggur dua-duanya, tapi berani menikah. Apa dia? Susah hidup. Kenapa Paulus tulis seperti ini? Dia perhatikan, sebab juga waktu kami berada dengan kamu, kami beri peringatan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, dalam 1 Nasihat pasal 4, pasal 5 itu dibicarakan apa? Kedatangan Tuhan. Nah, lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada zaman itu, mereka punya asumsi, ya udah kalau Tuhan Yesus mau datang, ngapain kita capek-capek? Biasanya tak usah datang. Itu gambarnya seperti kita sekarang. Kita kan sedang menanti kedatangan Kristus. Dalam rangka kita menanti kedatangan Kristus, lalu kita pikir ya udah, nggak usah kerja ngapain. Saudara masih ingat salah satu sekte yang pernah muncul di Kota Bandung, sekte sesat. Pendetanya siapa ya? Harganya si buaya ya. Itu menubatkan Tuhan Yesus datang tanggal 20 Oktober 2003. Saya ingat itu. Jam 10 pagi. Terus apa yang terjadi? Semua pengikutnya dari seluruh Indonesia kumpul di Bandung. Sampai mereka jual sawah, jual rumah dan sebagainya. Mereka semua kumpul di Bandung. Mereka memuji Tuhan, mereka terus berteriak kepada Tuhan. Setelah jam 10, gak muncul. Oh, salah ngitung. Oh, nanti sore. Enggak juga datang. Ya, akhirnya salah satu teman saya di Bandung itu, mereka karena orang-orang di sekitarnya itu udah gaduh, udah heboh, udah ribut, akhirnya mereka dievakuasi di mana? Dibawa ke GBT Rekopesar. Saya ingat sekali. Dan saudara tahu sekarang pendeta ini ada di mana? Dia suka di penjara. Sekarang dia ada di Papua sana. Dengan catatan kan Tuhan Yesus datang dari sebelah timur.
Anak manusia datang dari seluruh. Nah, anak manusia itu siapa? Ya dia itu katanya. Oh, sekarang jauh. Dia ngakunya Paulus yang kedua. Dia sekarang ada di Papua, tinggal di Papua. Kan Tuhan Yesus berdatang dari sebelah timur. Kan ada itu ayatnya. Nah, itu aplikasinya seperti itu. Ayo lu orang kacau saudara. Ya makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada hamba Tuhan, ada pendeta yang sudah mengatakan, menunjukkan satu tanggal bahwa Tuhan Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu sesat. Itu di Korea juga ramai berapa tahun yang lalu. Ya dong, tapi nggak pernah terjadi. Satu hal yang harus kita lakukan, kita tetap berjaga-jaga, kita hidup benar, hidup kudus, supaya pada saat Tuhan Yesus datang, kita akan apa? Kebahagiaan dan kubur. Nah, orang malas tidak akan pernah berhasil. Amsal 12 ayat 7. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang malas tidak akan pernah berhasil. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Betul nggak? Tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Berikutnya Amsal 22 ayat 13. Orang malas itu banyak alasan. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Orang malas itu kan gitu, banyak alasan. Ayo sana pergi, jangan takut, hujan. Ada nggak anak yang kalau disuruh ngomongnya kayak gitu? Ada nggak? Kalau banyak alasan itu namanya apa? Anak itu malas. Ya, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Amsal 26, 13 26. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Sama aja. Ada singa di luar, ada singa di lorong. Orang malas itu banyak alasan. Ya. Kalau orang malas disuruh-suruh itu iya, tapi nggak pernah dikerjakan. Saya kan beberapa tahun lalu ada satu budak bilang, kamu kerjain ini. Ya, saya bilang dikerjain? Enggak juga. Itu orang dari sana, Sulawesi Utara sana. Males sudah. Ya udah, suruh pulang aja. Ngapain? Kita ngurusin orang males. Ya. Amsal 26, 14 ayat berikutnya. Ayat 14. Amsal 26, 14. Kita baca bersama-sama. Seperti pintu berputar pada isinya, demikianlah si pemalas di tempat. Nah, orang malas artinya apa? Tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Seperti pintu berputar. Kreket, 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 kreket. Pintu berapa? Nih. Mau dicoba? Apa dia nggak ngerti gitu? Tuh. Buka, tutup. Buka, tutup. Pernah maju? Pernah maju? Seperti pintu berputar pada saat demikian si pemalas di tempat tidurnya. Orang malas itu kerja apa? Tidur. Ya. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh malas. Katakan pada orang sebelah, kamu jangan malas ya. Ada contoh yang lain dalam Alkitab, yaitu Rut. Rut ini seorang wanita yang rajin. Amin. Karena dia rajin, dia bekerja, dia ambil gandum dan sebagainya. Lalu Boas lihat, oh itu perempuan dari mana? Ya, anaknya siapa? Akhirnya apa? Singkat cerita, dipersunting oleh bos. Ini bos, itu bos. Ya, Rut itu orang sederhana, orang kafir, tapi luar biasa. Ya, Rut ini akhirnya masuk dalam daftar sisilah dari nenek moyang Tuhan Yesus. Itu dicatat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 5. Dikatakan Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Salmon itu apa? Bukan ikan salmon ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab.
Ya, Salmon itu salah satu pengintai yang menikah dengan Rahab. Lahir siapa? Boas. Boas menikah sama Rut, lahir siapa? Obed. Obed anak Soko, anak Isai. Isai itu siapa? Bapaknya Daud. Wah, luar biasa ya. Ternyata orang-orang rajin itu dihadapkan oleh itu. Amin. Ada orang rajin? Nah, situasi seperti ini tetap kita rajin. Untuk apa orang bekerja? Untuk apa orang bekerja? Satu, supaya apa? Nah, mau makan harus bekerja. Yang kedua, supaya bisa apa? Iya, bekerja, hidupin keluarga. Kita menikah tujuan apa? Supaya keluarga bahagia, menyenangkan keluarga. Berikutnya, supaya bisa menyekolahkan anak. Nah, sekarang banyak anak nggak bisa sekolah. Kenapa? Bapaknya males, bapaknya males, bapaknya kerja. Gimana bisa sekolah? Udah nak, kamu gak usah kerja. Jadi tukang beca aja. Kamu jadi tukang kresek aja di pasar. Apa seperti itu? Pasti orang tua yang benar, biarpun mungkin di pendidikan kita rendah, kita nggak mau. Kita mau anaknya lebih pintar dari bapaknya. Betul nggak? Itu yang harus terjadi. Apa lagi? Terus supaya bisa membahagiakan. Oh iya. Kalau suami istri gawainya turut tok, tidur, nggak mau bekerja, keluarga bisa bahagia. Mertuanya itu juga enak, saudara. Oh, kok ya gawainya turut tok. Ya, kesel. Makanya kita harus bekerja. Ya kan? Harus bekerja. Ya, keluar dari gereja, cari kerja. Gampang nggak? Susah. Ya. Sekarang orang mau bekerja, yang ada aja di PHK, yang ada aja di rumah, kan? Betul. Apalagi orang-orang baru yang tidak punya ijazah, yang tidak punya keterampilan, tidak punya kepintaran. Padahal jadi apa? Jadi kuli. Ya. SMA, S1 itu lulusan apa juga? S1 ya? Enggak ya? SMA ya? Paling sedikit SMA. Dulu ada seorang anak muda pengen kerja, terus toko itu tanya, coba lihat rapornya. Toko itu lihat, yang dilihat dari mata pelajaran itu apa saudara? Matematika. Berapa lama? Matematikanya 5. Wah, nggak bisa, ini nggak bisa ngitung. Matematikanya 5, nggak bisa diterima kerja. Loh iya, toko juga pengen ijazah kita, keterampilan kita, bisa ngitung nggak? Benar nggak? Rafa itu cucu saya udah bisa ngitung, saudara. Ya, diajarin A, I, U, E, O, besoknya bisa A, I, U, E, O, babi, bu, beko, terus begitu, caki, cu, keko, sampai kaki, bu, terus sampai saksi, susi. Diajarin sekali, besoknya udah bisa, saudara. Biasa tuh. Siapa yang ngajarin? Nggak ngajar. Dia di YouTube. Ya, makanya kalau anak saudara, maaf ya, kurang pintar, doain terus. Ya, amin. Apalagi supaya melihat masa depan yang baik, betul nggak? Nah, ini kita bekerja seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kebutuhan dan kesulitan seorang janda ini justru diperlihatkan oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Nah, banyak orang hari ini hidupnya susah, bokeh, tidak punya uang. Apa yang terjadi? Banyak orang putus asa. Ya, mengapa orang bunuh diri? Kita lihat. Pertama, stres. Wah, ini banyak orang stres. Yang kedua, bosan hidup. Nah, yang minggu lalu saya sudah tayangkan ada seorang bapak usianya 104 tahun, kok nggak mati gitu. Terus saya, dia mengakhiri diri dengan cara apa? Disuntik mati. Mau hidup 100 tahun? Mau? Mau, kenapa tidak? Saya juga mau. Ya, yang ketiga,
depresi. Apa itu depresi? Stres yang berkepanjangan, stresnya numpuk. Akhirnya apa? Depresi. Orang depresi larinya kemana? Gila, apa lagi? Minuman keras, free sex, pecah gula, perzinahan, minum miras oplosan. Akhirnya apa? Pahit. Ada orang apa? Minum miras oplosan dicampur di Divanol. Saudara tahu kan Divanol? Kondisi saya itu kayaknya bengkak. Pergi dokter. Dokter bilang suruh pakai Divanol, direndam. Saya baca isu semua tuh. Ini kayak gini ya diminum sama orang. Keras saudara. Kan minuman keras. Kalau yang itu yang biasa-biasa kurang keras banget campur Divanol, kapur spiritus. Akhirnya apa? Kojor. Ayo kekojoran, akhirnya kojor semua saudara. Kereng-kereng malah jauh. Apa lagi? Orang bunuh diri, tertekan, stres, tekan. Siapa yang tekan? Bosnya tekan, mertuanya tekan. Apa lagi? Suaminya tekan. Ayo kerja. Ya wis lah daripada aku kayak gini kendap. Apa? Bunuh diri itu banyak. Ya. Apa lagi? Banyak. Kenapa orang? Banyak utang. Ya udah. Utang online paling enak ya. Iya. Udah beli foto, udah nyicil, udah selesai. Suratnya di sekolah. Terus utang online 2,5 juta berkembang, berbunga. Jadi berapa? 4,300.000. Belum cukup, ya utang lagi online. Ya apa sih? Ngeri ya. Pak Willy cerita ada pegawainya juga itu senang banget, nah, sampai puluhan juta, 100 juta utangnya. Waduh. Apa lagi? Sakit tidak kunjung sembuh. Nah itu sakit, banyak orang sakit nggak sembuh. Ya wis minum Baygon cepat. Iya kan? Apa lagi? Mental yang lemah. Dia tidak tahan menghadapi terpa hidup. Dia tidak tahan menghadapi tekanan hidup. Akhirnya apa? Mentalnya lemah. Ya wis, kendak. Bunuh diri. Berikutnya. Nah ini, dia pikir mati itu selesai. Mati itu enak. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, lalu saya jelaskan di sini. Mati itu bukan habis perkara, bukan selesai. Sesudah mati ada follow-up-nya. Manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, sesudah itu diapain? Dihakimi. Ya, Ibrani 9:27. Yang ke-9, apa ya? Ditinggal pacar. Ya, nikah sama orang lain. Ada kan? Ya, pacarin, kawin menin. Oh, kawin. Hanya tuh jadi. Jangan ya. Adegan ini jangan ditiru ya. Yang ke-10, ya tolak keluarga. Itu orang-orang di daerah, mereka kerja di Jakarta, terus mereka pulang. Ya ingat kan berapa waktu yang lalu? Awal-awal bulan Maret mereka pulang dan ke Lampana, ke Jawa dan sebagainya, ditolak. Karena pulang lagi. Kenapa? Takut. Kenapa? Covid. Ya kan? Ada seorang ibu bawa anaknya mau pergi ke rumah orang tuanya, sampai di rumahnya suruh balik lagi. Balik lagi nggak ada bis, uangnya entek, habis. Ada lagi seorang pria begitu, hanya apa? Beli bensin, ya ini mani bensin, terus apa? Dia merokok, langsung terbakar. Nah itu ditolak orang tua, ditolak oleh anak, ditolak oleh suami, ditolak oleh istri dan lain sebagainya. Apalagi tadi dari masalah. Aduh, banyak masalah hidup saya. Ya udah, bagaimana caranya mengakhiri itu semua? Terus mati aja, mati saja. Nah itu yang kita jangan lakukan seperti itu. Kalau kita lakukan seperti itu, kita akan binasa. Ya. Yang 12, apa dia? Tidak punya tujuan hidup. Orang hidup itu harus punya tujuan. Mau kemana?
Ada kaditu ada kemana? Ya kumawe orang jalan-jalan. Ada kan? Kalau kita ketemu sama orang mau kemana? Mau ke sana kan kemana? Nggak jelas kan? Itu artinya apa? Orang itu tidak punya tujuan itu. Kita masing-masing sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita punya tujuan hidup. Amin. Berikutnya, janda ini belajar memprioritaskan Tuhan lewat apa? Pelayanannya. Bagaimana caranya dia melayani? Perhatian 13. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah buatlah seperti yang kukatakan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Nah, bikin buat aku dulu, buat hamba Tuhan dulu. Itu artinya kita harus belajar mengutamakan Tuhan. Ya, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Ya, makan roti kecil, mana harap saudara? Bikin di sekarang, kenyang. Tapi itu yang perintahnya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kayak gitu apa? Sebab dia firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tapai itu tidak akan habis, dan minyak dalam belenggu tepung tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Apa sih pesan Elia? Coba dilihat berikutnya. Yang pertama, jangan takut. Ya, banyak orang takut sekarang. Takut apa? Takut mati, takut kena virus, takut banyak ketakutan yang terjadi di mana-mana. Takut sudah. Ya. Ayat mengatakan kurang lebih 365 kata takut tertulis dalam Alkitab. Artinya apa? Setiap hari kita tidak boleh takut. Yang kedua, pulang buatlah sepotong roti bundar kecil untuk Nabi. Ini artinya belajar mengutamakan Tuhan. Buatlah bagiku, buatlah bagimu, buatlah bagi anak-anakku. Artinya apa? Kita harus belajar mendahulukan Tuhan. Tuhan itu nomor satu. Berikutnya, bawalah padaku. Sudah buat, bawa ke anakku. Nah, terus buatlah bagimu dan bagi anakmu. Praktis kan? Pikir sekarang. Sana pulang kamu. Pikir. Buat aku, setelah itu buat kamu, setelah itu buat anakmu. Luar biasa. Ya. Berani gak wanita ini? Kita lihat. Ya, ini belajar utamakan Tuhan. Berikutnya, ya, kita akan baca Matius 6 ayat 23. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kepada maka semua itu akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan, cari Tuhan. Tuhan itu nomor satu. Cari kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan. Maka semuanya, Tuhan tidak katakan sebagian, semuanya akan diberikan ke semuanya. Ya. Saya pernah ceritakan ke saudara, kalau di Jawa Timur itu ada, kalau orang beli buah, atau sekarang masih ada, beli buah 10 dapat bonus 1. Disebutnya sejinah. Beli 10 dapat 1, beli 20 dapat 2, beli 30 dapat 3, beli 40 dapat 4, beli 50 dapat 5, terus gitu. Kelipatannya, pokoknya 10 1, 20 2, 30 3, terus begitu. Kalau sekarang beda lagi kita ini. Beli buah apa? Di kilo. Ya, betul kan? Nggak ada Cina. Nah, bonusnya itu, yaitu itu bonus. Banyak orang bisa hanya cari bonus yang dia nggak cari pokoknya, saudara. Karena tidak sih. Maka semua itu akan ditambahkan kepadanya. Itu bonus. Mau bonus? Kalau kita beli barang di toko, ya beli sabun, ada bonusnya. Bonusnya apa? Mangkok. Bonusnya apa? Piring. Ya, ada bonusnya apa? Sendok dan sebagainya. Orang cari bonus. Cari barang-barang yang ada bonusnya. Ya toh, kalau Anda beli di pasar di toko Superindo, beli barang dapat uang ratusan ribu, dapat kupon, bisa ditukar dan sebagainya, ya toh, itu bonus. Itu bonus juga. Ya, ingat nih, kalau kita cari Tuhan, bukan dapat Tuhannya aja, tapi kita juga dapat bonusnya. Amin. Berikutnya, tepung dalam tabai tidak akan habis.
Tepung dan tempe tidak akan habis. Berapa lama? 3,5 tahun sudah. Minyak dan beli tidak akan berkurang. Yang berikutnya, berkat Tuhan akan terus mengalir sampai hujan turun. Dalam Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 4, ya, kita tidak boleh menyembah berhala, kita harus kuduskan hari Sabat, dan berkat yang pertama yang Tuhan jadikan bagi kita itu apa? Hujan. Hujan. Ya, nanti saudara bisa baca dulu. Itu ditulis dalam Imamat pasal 26 1 km. Berkat yang pertama Tuhan berikan kepada kita hujan. Sekarang udah mulai masuk musim kering ya. Betul? Sudah panas kan? Ya. Tapi berkat pertama itu adalah hujan. Ya. Kita akan baca Yakobus pasal 5 ayat 17-18. Ya, tolong dilihat di program kita. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Ini adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Jadi Elia itu dipiara oleh janda itu kurang lebih 3,5 tahun. Hanya dengan tepung segenggam dan minyak sedikit. Wah, luar biasa. Pernah nggak seorang alami beras saudara nggak pernah berkurang? Tiap hari diambil, tiap hari dimakan, tapi nggak habis-habis. Pernah nggak? Itu mujizat. Pernah nggak saudara? Diambil lagi, tapi nggak habis-habis. Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Kelebihannya apa? Dia punya ini. Perhatikan. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Bagian terakhir. Janda ini, ya, poin terakhir. Janda ini memiliki iman dan tindakan iman. Diperintahkan, sekarang dia laksana. Anda beriman kepada Tuhan? Anda harus punya tindakan. Namanya orang beriman itu harus punya iman. Namanya orang percaya itu harus punya percaya. Percaya itu harus disertai dengan tindakan. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu sudah mendapat makan berwaktu lamanya. Tepung dalam tempat itu tidak habis, dan minyak dalam itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Apa yang dilakukan janda? Perempuan ini melaksanakan perintah Nabi Elia. Ya. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Seperti perempuan yang sakit mulai darah. Asal ku jamaah, coba aku akan sembuh. Coba ngomong tok. Apa yang dia lakukan? Dia bergerak. Dia pegang. Tentu hasilnya apa? Elia dapat makan. Janda ini dapat makan. Keluarganya dapat makan. Ya, tepung dalam tempat itu udah habis. Padahal tinggal sedikit, tapi bisa kasih makan keluarga selama kurang lebih 3,5 tahun. Luar biasa. Ini artinya apa? Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Tuhan bukan saja memberkati orang-orang Israel, tapi Tuhan juga mau memberkati orang janda-janda ini. Kita akan baca ayat yang terakhir, Filipi pasal 4 ayat 19. Sementara pemain musik boleh ke depan. Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan segala keinginanmu. Keperluan apa yang kita perlukan. Kalau keinginan banyak kita ingin, ini itu, betul, banyak yang kita ingin, betul gak? Tapi Tuhan akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan. Tuhan itu kaya. Tuhan itu sanggup memberikan berkat kepada kita. Asal apa? Kita belajar memprioritaskan Tuhan. Tuhan Yesus berkat kita semua. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal pertengahan sampai pada memberkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan, berkati berdoa kudus, berkati Tuhan sudah memberikan persembahan
baik untuk kas, persembahan pembangunan, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati usia leader, sehingga pemain musik, asal, layan pelayan Jemaat Kudus, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Kami bersyukur hari ini jauh lebih banyak daripada hari-hari yang lalu. Ialah Roh Kudus akan terus bekerja sehingga jemaat mereka punya respon untuk kembali datang berbakti dan memuliakan Tuhan. Mereka haus akan kebenaran Tuhan. Mereka rindu untuk bertemu dengan Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tamu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengerahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.